Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul Sosok di Tengah Pantai. Malam itu, angin laut berhembus kencang, membawa bau asin dan kabut tipis yang perlahan menyelimuti bibir pantai. Raka, seorang fotografer alam liar, datang ke Pantai Seruni yang katanya belum banyak dijamah manusia. Ia mendengar kabar tentang ombak yang tinggi dan batuan karang yang eksotis, sempurna untuk sesi pemotretan malam. Pantai itu sepi, terlalu sepi, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Setelah menyiapkan kameranya, Raka melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Di tengah pantai yang datar dan kosong, tampak sosok seseorang berdiri diam. Terlalu jauh untuk dikenali, tapi siluetnya tampak jelas di bawah sinar bulan. Orang lokal, pikir Raka, tapi siapa yang berdiri sendirian di tengah malam, di pantai terpencil begini? Ia mencoba mengabaikannya, mulai memotret pemandangan langit dan ombak. Tapi tiap kali melihat kembali ke arah tengah pantai, sosok itu makin dekat. Raka menyipitkan mata, sosok itu masih diam, namun posisinya kini lebih dekat dari sebelumnya. Anehnya, tak terdengar langkah kaki atau suara pasir bergeser. Ia menoleh sebentar ke arah kameranya untuk mengganti lensa. Saat menatap ke depan lagi, sosok itu kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Raka mundur dengan jantung berdegup kencang. Sosok itu tak berpakaian layaknya manusia biasa. Tubuhnya tinggi, terlalu tinggi, kulitnya pucat dan mengilap seperti lilin basah. Tak ada mata, hanya rongga gelap menganga di wajahnya. Lalu, sosok itu tersenyum. Tapi senyumnya terlalu lebar, membelah wajahnya hampir sampai ke telinga. Tanpa berpikir panjang, Raka lari ke arah mobil yang diparkir jauh di luar pantai. Saat ia menoleh sekali lagi, pantai kembali kosong. Tak ada jejak kaki, tak ada sosok. Namun di dalam kamera, saat ia membuka hasil jepretannya keesokan pagi, ia melihat sosok itu berdiri di belakangnya di setiap foto. Dan dalam foto terakhir, mulutnya terbuka lebar, seperti hendak menelan kamera itu sendiri. Setelah malam itu, Raka tidak bisa tidur. Foto-foto dari kameranya masih terngiang di kepala, terutama yang terakhir, yang menunjukkan sosok itu begitu dekat, dengan mulut yang terbuka lebar seolah akan menelan dirinya. Ia sempat berpikir untuk menghapus semuanya, namun ada bagian dirinya yang tidak bisa melepaskan rasa penasaran itu. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke kota dan menemui temannya, Aryo, seorang editor majalah misteri. Ia berharap Aryo bisa memberi jawaban atau mungkin sekadar validasi bahwa apa yang ia alami nyata. Setelah memperlihatkan foto-foto itu, wajah Aryo mengeras. Aku pernah dengar tentang pantai itu, katanya sambil menurunkan suara. Ada cerita lama dari nelayan tua di daerah situ. Mereka menyebutnya, bayang laut, makhluk yang muncul saat bulan penuh, berdiri diam di tengah pantai menunggu sesuatu. Apa yang ditunggu? Tanya Raka. Korban. Raka tertawa kecil, tapi tawanya kering. Kau serius? Aryo menatapnya lekat-lekat. Orang-orang bilang, kalau kau melihatnya sekali, itu artinya ia sudah melihatmu juga. Dan dia akan terus datang, sampai kau mengikutinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam ketiga, beberapa malam setelah pertemuan itu, Raka mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia selalu berada di pantai yang sama, angin diam, ombak beku, dan sosok itu berdiri jauh di tengah pasir basah, tak bergerak. Tapi tiap malam, sosok itu lebih dekat dari sebelumnya. Sampai malam kelima, Raka terbangun dengan pasir basah menempel di telapak kakinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke pantai, Raka memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia membawa kameranya lagi dan kembali ke Pantai Seruni. Tidak untuk memotret, tapi untuk menghadapi sosok itu. Kabut lebih tebal dari malam sebelumnya, namun dia bisa merasakannya, kehadirannya. Dan benar saja, saat bulan muncul dari balik awan, sosok itu telah berdiri di tempat yang sama. Namun kali ini, sosok itu berbalik dan berjalan menuju laut, perlahan, seakan mengundang Raka untuk mengikutinya. Dan Raka, mengikutinya, langkah demi langkah, masuk ke dalam air. Kamera masih tergantung di lehernya, merekam semuanya secara otomatis. Air semakin tinggi, pinggang, dada, leher, dan saat air hampir menenggelamkannya, sosok itu berhenti, menoleh ke belakang. Wajahnya kini adalah wajah Raka sendiri.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Esok paginya, penduduk lokal menemukan kamera yang tergeletak di pasir, masih menyala. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda-tanda keberadaan Raka. Namun di dalam memori kamera itu, video terakhir memperlihatkan laut malam yang sunyi, hingga pada menit terakhir, terdengar suara nafas berat, dan sebuah bisikan, gantian. 3 minggu telah berlalu sejak hilangnya Raka. Polisi menyimpulkan bahwa ia kemungkinan terseret ombak. Namun Aryo tahu, sesuatu yang lain terjadi. Terutama setelah ia menerima sebuah paket tanpa nama pengirim, tiba-tiba di depan pintu apartemennya. Isinya hanya satu hal, sebuah kartu memori kamera. Aryo gemetar saat memasukkannya ke laptop. Ada satu file video yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Judulnya hanya satu huruf, V. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rekaman terakhir. Video itu dimulai dengan suara ombak dan gambar yang goyah, kamera tampaknya tergantung di leher Raka. Lalu muncul sosok itu lagi, samar, di tengah pantai. Tapi yang membuat Aryo tak bisa bernapas adalah bagian akhir rekaman. Tepat sebelum video terputus, kamera tiba-tiba terangkat, seolah dari sudut pandang orang lain, dan mengarah ke wajah Raka, yang kini kosong. Matanya sepenuhnya hitam. Ia tersenyum seperti boneka rusak, lalu berkata pelan, suara berat dan dalam. Lebih besar dari, kamu melihatku, maka kamu selanjutnya. Aryo mundur dari layar. Lampu apartemennya tiba-tiba berkedip. Dari kejauhan, terdengar suara pasir seperti sedang diinjak. Ia memaksakan diri menutup laptop dan menarik napas. Namun saat ia menoleh ke jendela, ada jejak kaki basah menuju balkon lantai 4. Dan di kaca, sebuah wajah menempel dari luar, menatap ke dalam. Putih, tinggi, senyum lebar, bukan wajah manusia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa hari kemudian, tetangga Aryo melaporkan bau busuk dari apartemennya. Polisi menemukan pintu tak terkunci, tapi tidak ada siapapun di dalam. Hanya laptop yang terbuka, menampilkan satu foto terakhir di layar. Pantai kosong, langit malam, dan di kejauhan, dua sosok berdiri di tengah pasir. Setelah hilangnya Aryo, berita mulai menyebar. 2 orang menghilang dalam selang waktu 1 bulan di lokasi yang sama. Penduduk setempat kembali memperingatkan wisatawan untuk tidak datang saat bulan purnama, namun larangan itu justru menarik perhatian orang-orang penasaran. Salah satunya adalah Dina, seorang jurnalis lepas yang tertarik dengan cerita urban legend. Ia datang ke Pantai Seruni dengan satu tujuan, mengungkap kebenaran dan membuktikan bahwa semua ini hanyalah sugesti. Ia tidak kembali. Polisi menemukan laptopnya di pasir, menyala dengan satu tab terbuka, blog pribadinya, dengan tulisan terakhir berjudul "Lebih besar dari, aku melihatnya." Dan sekarang, dia tidak sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kini, setiap bulan purnama, penduduk sekitar melaporkan penampakan sosok-sosok berdiri berjajar di tengah pantai. Awalnya 1, lalu 2, kini, jumlahnya bertambah setiap tahun. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, namun jika kamu datang terlalu dekat, salah satunya mungkin akan mulai berjalan ke arahmu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tamat. Maaf Mimin gak ngupload kemarin karena ada kesibukan penting dan jangan lupa ya pantengin dan tonton terus video cerita dari Mimin ganteng ini. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis, supranatural, atau kisah lokal lain jangan lupa subscribe, like dan komen tunggu cerita selanjutnya.